Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena di pagi hari ini kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Imamat. Kita akan membaca Imamat pasal 10. Ini harus menjadi sebuah peringatan yang besar bagi kita tentang bagaimana cara kita beribadah di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak salah beribadah dan murka Tuhan jatuh atas kita. Mari kita sama-sama bernyanyi dulu lagu pujian dari nyanyian pujian nomor 1 yang berjudul Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya, Allah yang agung selama-lamanya. Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang suci, suci, dan suci. Jadi dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita kepadanya, kita harus memastikan bahwa kita bisa merefleksikan atau menjunjung tinggi kekudusan Allah. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita di dalam ibadah, pelayanan, dan kehidupan kita bisa selalu membuat nama Tuhan itu menjadi kudus? Yaitu dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan. Nah, di sini kita melihat di pasal 10 ini tentang 2 orang anak Harun. Baru saja 7 hari sampai 8 hari lamanya orang Israel bersama dengan Musa, Harun, dan anak-anaknya merayakan pentahbisan seorang imam besar di hadapan Tuhan. Keluarga imam besar di hadapan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan atau ditentukan oleh Tuhan untuk melayani dia di dalam rumahnya. Segala sesuatu berjalan dengan sangat baik dari hari pertama sampai hari yang ke-8 ini. Tapi ketika hari ke-8 ini belum juga usai, 2 anak Harun harus menanggung konsekuensi daripada dosa mereka dan mati di tempat. Ada apa? Apa yang terjadi? Kita melihat di sini di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca dari ayat yang pertama dikatakan, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Harun memiliki 4 anak. Nadab, Abihu, Eleazar, dan juga Itamar. 4 orang anak yang menjadi penerus dari seorang imam besar yaitu Harun. Okay? Dan mereka di sini membantu ayahnya Harun untuk menjadi imam besar, untuk menolong orang-orang Israel yang datang untuk mengorbankan persembahan mereka kepada Tuhan. Dan di sini Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Intinya adalah ketika Harun dan Musa sudah melaksanakan pembakaran tersebut, mereka menambahkan lagi perbaraan atau api mereka tambahkan ke dalam persembahan itu. Mungkin menurut mereka apinya kurang besar atau apa sehingga mereka menambahkan api tersebut. Ya, perbaraan tersebut mereka tambahkan mungkin supaya lebih baik pembakarannya atau seperti apa. Mungkin pemikiran mereka atau motivasi mereka mungkin baik. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka mempersembahkan api yang asing. Kenapa dikatakan api yang asing? Karena api ini bukanlah api yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ditambahkan, untuk diberikan pada persembahan tersebut. Api yang asing. Ayat 2 dikatakan, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati
di hadapan Tuhan. Konsekuensinya begitu mengerikan. Murka Allah ditunjukkan di sini. Ini adalah pertama kalinya, ya, mereka memiliki status sebagai perwakilan Tuhan, yaitu hakim, imam terbesar di bangsa Israel, sebagai wakilnya Tuhan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau menunjukkan bahwa ini tidak boleh sama sekali dilakukan dengan sembarangan, dan tidak ada satupun kesalahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang boleh dilakukan pada masa tersebut. Apalagi ini menambahkan sesuatu yang Tuhan tidak pernah katakan. Ini terhitung sebagai sebuah pemberontakan. Merasa lebih pintar daripada Tuhan. Merasa lebih jenius daripada Tuhan. Merasa lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan hanya meminta ini kamu tambahkan, mereka tambahkan, seolah-olah mereka lebih tahu daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan membunuh mereka. Kenapa konsekuensinya begitu mengerikan? Karena Tuhan mau betul-betul menunjukkan kepada bangsa Israel dan kepada Harun dan kepada anak-anaknya yang lain. Jangan terjadi dan terulang hal seperti ini lagi. Di ayat 4 dikatakan, kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkata lagi kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Saudara-saudara, ini adalah konsekuensi yang besar. Murka Tuhan terhadap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tidak sesuai dengan firman-Nya. Ayat 6-7 berkata, kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka lah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Kenapa Musa melarang mereka untuk berduka cita? Meninggal dunia atau anak Harun meninggal, saudara-saudara daripada Eleazar dan Itamar meninggal dunia, kenapa mereka tidak boleh berkabung? Kalau mereka berkabung, mereka akan menunjukkan di hadapan seluruh umat Tuhan, bahkan di hadapan Tuhan sendiri, bahwa mereka menyesali kenapa Tuhan harus membunuh kedua saudara mereka atau kedua anak daripada Harun. Tapi mereka harus menunjukkan bahwa mereka ada di pihak Tuhan. Mereka harus menunjukkan bahwa jelas apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu tidak bisa diterima. Nah, kita sebagai orang Kristen tidak boleh berdiri seperti dikatakan firman Tuhan, suam-suam kuku. Berada di tengah-tengah, tidak boleh. Kita harus tahu mana yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita harus tahu mana yang tidak benar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita harus berdiri dengan jelas. Dan saya berharap kita berdiri dengan jelas di kebenaran, di atas kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun keadaannya sulit, Harun dan anak-anaknya harus sangat sulit menahan rasa sedih mereka sebagai manusia. Tentu mereka berasa sedih. Tetapi di saat yang sama mereka harus percaya dan harus menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka mau berdiri di atas kebenaran. Dengan cara tidak berkabung. Saudara-saudara, ibadah di zaman sekarang, apalagi dalam gereja, sudah menjadi ibadah yang bukan lagi melihat kemuliaan Tuhan, yang bukan lagi melihat kekudusan Tuhan, tetapi dinilai apakah ibadah itu berhasil atau tidak melalui apa yang dirasakan oleh manusia. Apa yang dirasakan oleh para jemaat yang datang beribadah. Saudara-saudara, apa yang kamu rasakan itu tidak penting di dalam ibadah. Sama seperti Nadab dan Abihu. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang yang perlu ditambahkan. Tapi itu tidak penting. Kalau Tuhan tidak pernah mengatakannya, kamu jangan melakukannya. Dan sekarang di gereja-gereja dengan musik kontemporer, dengan genre musik yang begitu disukai oleh manusia dan dunia, digunakan di dalam gereja dengan satu alasan, supaya orang datang beribadah, supaya orang suka dengan suasana ibadah, supaya orang betah di dalam gereja. Kita menambahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan dan justru membuat kekudusan dan kesucian Tuhan tidak lagi ditunjukkan di dalam ibadah. Apa yang ditunjukkan di dalam ibadah zaman sekarang? Kebanyakan gereja menunjukkan keduniawian.
dengan musik yang mereka gunakan, dengan pujian yang mereka nyanyikan, tidak lagi ada rasa hormat akan kekudusan Allah. Biar saya ingatkan kita di dalam Ibrani pasal 12. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai kita melayani dan beribadah di hadapan Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap kita. Pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekarang kita tidak hormat dan takut lagi. Kita beribadah kepada Tuhan bukan lagi dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, Rasul Paulus, dan saya percaya Rasul Paulus yang menulis kitab Ibrani ini, atau Rasul yang menulis kitab Ibrani ini, menuliskannya bukan kepada orang tidak percaya, tetapi kepada orang yang percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang Kristen. Dan dia mengatakan kepada mereka, ketika kamu mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan, kamu harus melakukannya sesuai dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu sesuai dengan firman-Nya, dan kemudian dengan hormat dan takut. Dan takut di sini bukan hanya sekedar segan dengan Dia, tapi betul-betul takut oleh konsekuensi kalau kita tidak beribadah kepada Dia dengan benar. Karena di sini dikatakan ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Penulis kitab Ibrani membawa kita kembali kepada apa yang terjadi kepada Nadab dan Abihu. Api yang menghanguskan. Ketika kamu mempersembahkan api yang asing, ketika kamu beribadah kepada Tuhan dengan cara yang asing di mata Tuhan, maka api yang menghanguskan ini akan menghanguskan kamu. Saudara-saudara, bagaimana cara kita beribadah di dalam gereja harus betul-betul kita perhatikan. Kalau ini saja bisa kita katakan yang perlu kita garis bawahi. Kalau ibadah itu atau cara beribadah itu sudah dilaksanakan untuk demi kenyamanan orang-orang yang beribadah, maka ibadah itu sudah pasti bukan untuk Tuhan lagi, tapi untuk kita sendiri. Sudah pasti ibadah itu adalah ibadah yang apinya asing bagi Tuhan. Karena ibadah di dalam firman Tuhan tidak pernah menjadi pusatnya adalah manusia, tetapi Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Artinya segala kekudusan, segala hal yang dikerjakan harus dipastikan itu Tuhan senang, bukan kita senang. Dulu ketika saya masih sekolah, maksudnya saya masih SMA, mulai masuk musik-musik kontemporer di gereja di mana saya beribadah. Waktu itu saya tidak tahu dan saya pun tidak begitu peduli karena saya sebenarnya tidak suka dengan hal tersebut. Tapi kemudian di lain hari, suatu hari saya bertemu setelah saya masuk STT, kemudian saya bertemu dengan seorang penatua. Dan saya tanya kepada dia, kenapa dulu dimasukkan musik-musik kontemporer di dalam gereja? Salah satu alasan yang membuat saya geleng-geleng kepala alasannya adalah supaya anak-anak muda di dalam gereja senang beribadah di dalam gereja. Karena di gereja lain sudah mulai masuk musik kontemporer. Kalau kita tidak berikan mereka musik kontemporer, maka mereka akan pergi ke gereja lain. Mereka tidak mau beribadah di dalam gereja kita. Karena tidak ada musik kontemporer. Tidak ada drum, tidak ada gitar listrik. Api yang asing. Harus sangat berhati-hati. Musik rock, jazz, blues. Semua ini diciptakan dengan latar belakang duniawi yang begitu keras dan kuat. Dan kita mau memasukkan duniawi ini ke dalam gereja. Dengan juga suasana yang kita buat seolah-olah orang menikmatinya. Dengan lampu yang kelap-kelip. Banyak gereja dengan lampu yang kelap-kelip. Supaya suasananya lebih lagi membuat kita hanyut di dalam yang mereka sebut sebagai penyembahan kepada Tuhan. Semuanya ini untuk membuat kita senang. Tapi apakah Tuhan senang? Apakah Tuhan senang? Apakah kekudusan Allah, apakah rasa hormat dan takut kepada Allah masih ada di dalam ibadah kita yang demikian?
Suatu hari ketika saya sedang beribadah di sebuah gereja, dengan lantang dan berani, pemimpin ibadah mengatakan apa? Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, bahkan kita mau jamah kaki Tuhan Yesus dan tarik dia turun. Saudara-saudara, siapa kamu? Siapakah kamu? Sehingga kamu berani memegang kaki Tuhan Yesus dan menarik dia turun? Bukan hanya itu, sekarang para pemimpin ibadah memerintahkan Roh Kudus. Kita bukan meminta, Bapa, Allah, Tuhan, kirimkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran. Kita tidak lagi meminta, kita perintahkan dia. Roh Kudus turun. Seolah-olah kita ini lebih hebat daripada Roh Kudus. Ibadah kita adalah api yang asing di hadapan Tuhan. Begitu banyak model dan cara ibadah. Mengapa kita tidak memilih model dan cara ibadah yang kita bisa pastikan kita ada rasa hormat dan takut yang begitu besar kepada Tuhan? Kenapa kita malah memilih cara ibadah yang demikian? Karena memang seperti halnya musik rock, rebel, memberontak. Dan itu yang kita mau masukkan di dalam gereja dan kita tunjukkan kepada Tuhan betapa kita adalah para pemberontak di hadapan Tuhan. Api yang asing. Saudara-saudara, berhati-hati. Betul-betul berhati-hati. Perhatikan dengan baik bagaimana cara kamu beribadah kepada Tuhan. Dengan musik yang emosional dan lirik lagu yang emosional seolah-olah Tuhan adalah kekasihmu. Kekasih dalam arti seperti kamu kepada pacar kamu. Begitulah kamu menunjukkan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Memang Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Memang Tuhan begitu mengasihi kita. Memang kita harus sangat mengasihi Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa Dia adalah Tuhan. Kasih yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah kasih kepada Tuhan. Yang betul-betul Tuhan, betul-betul kepada Tuhan. Bukan kasih yang kepada kekasih kita, kepada pacar kita, kepada pasangan kita. Harus dibedakan. Api yang asing. Nah, masih banyak lagi. Kalau kita mau membahasnya, kita tidak akan cukup waktunya. Tapi biarlah ini menjadi hal di mana kita harus terus memperhatikan. Perlu sangat serius memperhatikan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya dalam ibadah kita, tentunya dalam kesaksian kita sehari-hari. Karena di sini kita melihat di ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Dengan adanya ayat 8 sampai 11 ini, banyak orang mengatakan bahwa salah satu yang membuat Nadab dan Abihu melakukan hal tersebut adalah karena mereka sedang mabuk. Okay. Ada kemungkinan demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak demikian. Okay. Memang ada kemungkinan karena di sini dituliskan di ayat 8 sampai ayat 11 tepat setelah Nadab dan Abihu meninggal dunia. Tapi kita melihat di sini apa yang sebenarnya Tuhan katakan kepada mereka, bahwa kamu tidak boleh dipengaruhi oleh apapun di dalam ibadah kamu kepada Tuhan. Alkohol, minuman keras adalah minuman yang kita semua tahu membuat orang tidak sadar. Orang yang sudah mabuk oleh alkohol adalah orang yang akan berbuat sesuatu yang terkadang kita merasa tidak akan, bukan hanya terkadang, kita akan selalu mengatakan tidak akan dia lakukan ketika dia sadar. Jadi di sini apa yang Tuhan katakan, kamu harus selalu di dalam pikiran yang jelas, atau di dalam pikiran yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Sehingga kamu betul-betul tahu mana yang benar, mana yang salah. Sesuai dengan firman Tuhan. Mana yang benar, mana yang salah. Jangan kamu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah itu.
Sehingga ketika kamu beribadah, ketika kamu melayani Tuhan, kamu harus benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini teraplikasikan bukan hanya kepada para hamba Tuhan, tetapi kepada semua kita orang Kristen. Nah, kita percaya bahwa kita semua adalah para imam di hadapan Tuhan. Setelah bangsa Israel tidak lagi dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita tahu bahwa kain pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah, menunjukkan bahwa sekarang kita tidak perlu imam seperti Harun, seperti anak-anaknya untuk mewakili kita datang kepada Tuhan. Karena dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa imam kita sekarang adalah, imam tertinggi kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita bisa langsung datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita adalah para imam. Setiap orang Kristen adalah imam bagi dirinya sendiri. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan sekarang tanpa perantara siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai imam tertinggi kita. Lalu bagaimana kita hidup? Kalau kita ini imam, kalau kita ini adalah orang Kristen yang harus selalu menunjukkan di hadapan semua orang, apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita saksikan itu benar, tindakan-tindakan kita harus sesuai dengan firman Tuhan, maka bisa tidak kita meminum anggur? Tidak bisa. Bisa tidak kita meminum minuman beralkohol? Tidak bisa. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita dan membuat kita tidak sadar mana lagi yang benar, mana lagi yang salah. Dan apa yang mempengaruhi pikiran itu begitu banyak. Termasuk tadi yang saya sebutkan adalah musik. Orang yang mengatakan bahwa musik itu netral, itu salah. Tidak benar sama sekali. Musik itu memiliki jiwanya. Dan musik itu akan mempengaruhi bagaimana kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Contohnya, ketika kita menonton film horor. Ketika kita menonton film horor, tanpa kata-kata, tapi ketika musiknya musik horor, tanpa kata-kata, sebelum hantunya kelihatan, kita sudah merasakan horornya. Tapi coba kalau film horor, tapi musiknya musik dangdut, apa yang akan kita lakukan? Kita takut? Kita tidak takut. Justru kita berjoget. Jadi saudara, musik itu tidak netral. Musik itu ada jiwanya. Dan ketika kita menggunakan musik yang jiwanya bukan kekudusan, maka cara kita bernyanyi, hati kita juga tidak untuk kekudusan. Mempengaruhi. Jadi saudara-saudara, kita harus sangat berhati-hati di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat di ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus. Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dan segala korban api-apian Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Apa yang terjadi sudah terjadi, sekarang kita lanjutkan apa yang harus dikerjakan. Dan Musa mengingatkan kepada mereka tentang makanan-makanan ini yang bisa diambil untuk Harun dan anak-anaknya, dan mana yang harus tetap dipersembahkan kepada Tuhan. Dan setelah itu di ayat 16 sampai 20 ada sebuah kejadian di mana Harun merasa tidak layak datang ke hadapan Tuhan untuk memakan makanan tersebut.
Karena di sini kita melihat di ayat 16 dikatakan kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu. Tapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan? Lalu berkatalah Harun kepada Musa, memang benar pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan? Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Nah, apa yang dikatakan oleh Harun di sini dan Musa di sini? Musa melihat bahwa korban bakaran tersebut yang seharusnya menjadi milik Harun dan anak-anaknya yang harusnya dimakan, mereka tidak memakannya. Jadi Musa mempertanyakan, kenapa kalian tidak memakannya? Bukankah diperintahkan bagi kalian untuk memakannya? Nah, di sini Harun tidak melanggar perintah sama sekali, karena dia menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Ketika dia memakan makanan yang maha kudus itu adalah makanan yang maha kudus. Orang Israel biasa tidak boleh memakannya. Kalau mereka memakannya, mereka pasti akan mati. Karena mereka adalah orang yang harus betul-betul datang kepada Tuhan. Harus orang-orang yang dikuduskan, yang dikhususkan oleh Tuhan untuk memakan makanan tersebut. Tapi dengan apa yang sudah terjadi, betapa Harun merasa apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, bisa juga oleh karena keteledorannya. Dia tidak mengajarkan mereka dengan benar. Dia tidak memperingatkan mereka. Jadi Harun merasa tidak layak datang di hadapan Tuhan. Rasa ketidaklayakan inilah yang menjunjung tinggi kekudusan Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga Musa menerima, mendengar itu, menyetujuinya. Saudara-saudara, harus selalu kita perhatikan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Segala aspek yang untuk kita harus bisa kita kesampingkan, bahkan kita taruh di belakang. Tetapi aspek mengenai kekudusan Tuhan, itulah yang harus kita naikkan setinggi-tingginya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita di dalam ibadah kita dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, memastikan semuanya untuk kekudusan nama Tuhan. Jangan sekali-kali kita mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan, apalagi sampai dipengaruhi oleh apapun sehingga kita tidak tahu lagi tentang mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita berbuat apa yang keji di mata Tuhan. Tuhan pasti akan menghukum suatu hari. Walaupun dalam perjanjian baru ini Tuhan tidak langsung menghukum mati kita. Terkadang Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bertobat. Maka ketika kamu diberikan kesempatan demikian, bertobatlah. Sebelum pada waktunya kamu akan berdiri di depan penghakiman dan kamu tidak bisa berdiri karena kamu sudah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan terus melakukannya tanpa bertobat. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.